Besaran-besaran dalam gerak melingkar ya, yang akan saya bahas pertama adalah N dulu. Nanti kita mengenal ada yang namanya N. Apakah itu N? N itu adalah jumlah getaran. Nah, ini karena jumlah maka dia tidak mempunyai satuan yang pasti karena jumlah saja ya. Jumlah siswa berapa? 30. Jumlah kelereng berapa? 20 misalnya gitu. Jadi N itu adalah jumlah getaran. Terus berikutnya kita akan mengenal yang namanya dengan T kecil. T kecil ini sudah kita kenal juga di dalam gerak lurus, yaitu selang waktu ya, yang kita ukur selama proses pengukuran. Karena ini waktu, maka dia punya satuan S, sekon ya. Satuannya adalah sekon. Jadi selang waktu itu contohnya gimana, Pak? Misalnya kita mau mengukur sebuah jumlah putaran gerak melingkar, maka kita pasti akan mau mengawalinya di stopwatch dari detik 0 sampai detik yang kita tuju, misalnya sampai 10 detik kemudian, sampai 20 detik kemudian. Nah, itu yang kita sebut sebagai selang waktu. Jadi waktu proses pengukuran. Nanti dari selang waktu itu dia akan menghasilkan berapa getaran. Nah, ini akan saling terkait. Yang berikutnya kita mengenal yang namanya T ya, atau periode. Periode itu mempunyai persamaan selang waktu dibagi dengan jumlah getaran. Ini yang kita namai periode ya. Jadi selang waktu dibagi dengan jumlah getaran, atau bisa saya definisikan dengan kalimat lain adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu getaran. Itu yang kita sebut sebagai periode. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu getaran. Jangan lupa ini satuannya sekon ya. Jadi hanya satu getaran. Itu berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, kita bisa cari dengan periode. Yang berikutnya adalah frekuensi, atau simbolnya adalah F kecil. Kalau frekuensi persamaannya kebalikannya periode. Kalau periode T per N, kalau frekuensi berarti dibalik N per T ya. Nah, ini definisinya apa frekuensi? Definisi dari frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan jumlah jumlah getaran yang dihasilkan selama 1 detik ya. Jadi kata-kata getaran ini nanti saya bisa ganti menjadi putaran ya. Ini getaran ini juga bisa diganti dengan putaran. Di bagian jumlah getaran ini juga bisa diganti dengan jumlah putaran. Jadi frekuensi itu adalah jumlah putaran yang dihasilkan selama 1 detik. 1 detik dia bergerak melingkar itu menghasilkan berapa putaran? N dibagi T. Nah, itu yang kita sebut sebagai frekuensi. Nah, satuannya juga agak sedikit berbeda. Frekuensi punya satuan yaitu hertz ya, atau biasa disingkat dengan Hz. Jadi hertz ini yang kita sebut sebagai frekuensi. Besaran apalagi yang ada dalam gerak melingkar ya? Dalam gerak melingkar kita juga mengenal yang namanya adalah S ya, atau yang kita sebut sebagai jarak. Nah, kalau dalam gerak lurus kan S jarak. Kalau dalam gerak melingkar jaraknya adalah R dikalikan theta, di mana nilai theta itu adalah keliling lingkaran ya, 360 derajat, atau kalau kita rubah dalam pi menjadi 2pi, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak melingkar menjadi R kali 2pi, atau bisa dituliskan juga 2pi R. Masih ingat gak ini adalah persamaan apa?
Ya betul, inilah persamaan keliling dari sebuah lingkaran ya. Nah, berikutnya kita juga mengenal yang namanya kecepatan linier atau V ya. Dalam gerak pelingkar nanti ada yang namanya kecepatan linier. Definisinya apa? Kecepatan linier itu adalah kecepatan di titik terluar ya, di titik terluar. Jadi misalnya ini ada sebuah lingkaran, terus kemudian ini adalah jari-jarinya, maka di setiap titik sepanjang jari-jari ini memiliki kecepatan linear yang berbeda. Dan kecepatan linear yang dimaksud ini, definisi ini adalah kecepatan linear di tepinya, di titik terluarnya ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai kecepatan linear ya. Nah, kecepatan itu kan mempunyai persamaan S dibagi dengan T ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi S-nya adalah 2πr, T-nya selang waktunya kita ganti menjadi periode atau T. Atau persamaan ini bisa dituliskan lagi 2πr kali F. Karena nilai dari T itu adalah 1/F ya. Dari persamaan yang ini kita bisa dapatkan bahwa T sama dengan 1/F, atau sebaliknya F juga sama dengan 1/T. Oke, ini adalah kecepatan linear. Berikutnya adalah omega atau kecepatan sudut. Intinya adalah kecepatan untuk menyapu sudut. Kamu pernah melihat jam dinding pastinya ya. Jam dinding itu ada jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum warna merah menunjukkan detik. Nah, dari ketiga jam itu kan memiliki kecepatan sudut yang berbeda-beda. Jarum detik satu kali putaran dia butuh waktu 60 sekon. Jarum menit satu kali putaran dia butuh waktu 60 menit atau 1 jam. Jarum jam satu kali putaran dia butuh waktu 12 jam. Nah, maka dari ketiga jarum itu memiliki kecepatan menyapu sudut yang berbeda-beda. Itu yang kita sebut sebagai kecepatan sudut. Besarnya kecepatan sudut atau omega ditulis dengan persamaan 2π dibagi T atau 2π kalikan F ya. Bedanya apa dengan kecepatan linier? Dalam persamaan, kecepatan linier mengandung variabel R, sedangkan dalam kecepatan sudut tidak mengandung variabel R atau tidak dipengaruhi oleh jari-jari. Contohnya tadi ya, jam dinding ini. Jam dinding dia memiliki jarum menit, detik, dan jam. Masing-masing memiliki kecepatan sudut yang berbeda dan tidak dipengaruhi oleh jari-jari masing-masing jarum. Nah, jadi kecepatan sudut itu tidak dipengaruhi oleh panjang jarumnya atau jari-jari ini kan. Kalau misalnya dia akan melingkar, dia akan membentuk lingkaran seperti ini ya, di mana panjangnya ini jari-jarinya. Jadi kecepatan sudut tidak dipengaruhi jari-jari, adalah kecepatan menyapu sudut dalam lingkaran ini. Tapi kalau kecepatan linier, karena kecepatan linier itu berada di titik paling luar, pasti dia dipengaruhi jari-jari. Nah, contohnya lagi apa bedanya kecepatan linier dan kecepatan sudut? Saya bisa contohkan misalnya gini ya. Misalnya ada seorang anak, satu anak. Saya minta anak ini bergerak setengah lingkaran dari titik ini ke titik ini ya, jadi tinggal balik badan. Pelan saja anak ini saya minta untuk bergerak setengah lingkaran. Mungkin dia masih mudah lah untuk melakukan itu. Sekarang coba bayangkan kalau anaknya saya tambah. Jadi anaknya ini saya tambah
sampai jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Totalnya berarti ada 11. Saya tambahkan 10 anak. Ketika anak yang jadi poros ini bergerak setengah lingkaran, maka semua anak ini juga akan bergerak setengah lingkaran. Mungkin anak yang ke sebelahnya ini yang kedua dia gampang saja karena dia tinggal jalan dari sini ke sini, maka dia akan berada di posisi ini ya. Kemudian anak yang ketiga dia berjalan sejauh ini. Coba sekarang kita bayangkan anak yang paling terakhir ini, dia harus menempuh jarak yang sangat jauh sekali sehingga posisinya dia akan menghadap ke arah yang berlawanan. Mungkin dia bergerak dari sini sampai ke titik ini sambil lari-lari karena saking jauh jarak yang dia tempuh. Artinya apa? Antara anak yang menjadi poros dan anak yang paling ujung ini dia memiliki kecepatan sudut yang sama. Kenapa? Karena keduanya hanya menyapu sudut 180 derajat atau setengah lingkaran. Tetapi kedua anak ini memiliki kecepatan linier yang berbeda. Kenapa? Karena anak yang di center ini dia hanya tinggal balik badan aja udah selesai, tapi anak yang paling ujung ini dia harus lari-lari dulu, menempuh jarak yang sangat jauh sampai akhirnya dia bisa menyapu sudut 180 derajat. Kira-kira bisa dipahami nggak itu ya? Nah, yang di ujung ini namanya kecepatan linearnya berbeda, tapi kecepatan menyapu sudut itu yang kita sebut sebagai omega atau kecepatan sudut. Jadi kira-kira begitu ya, perbedaan antara kecepatan sudut dan linear. Maka dari itu kecepatan linear dipengaruhi jari-jari, karena semakin banyak anaknya ini, maka yang paling ujung akan menempuh jarak lebih jauh. Sedangkan kecepatan sudut tidak dipengaruhi jari-jari, karena semua anak ini menyapu sudut yang sama, 180 derajat, tidak dipengaruhi jari-jari. Begitu kira-kira perbedaan antara kecepatan linear dan sudut. Berikutnya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah sebuah percepatan yang mengarah ke pusat rotasi ya. Simbolnya adalah alfa. Definisinya percepatan yang mengarah ke pusat rotasi. Jadi selalu mengarah ke pusat rotasi. Percepatan sentripetal disebabkan karena arah kecepatan linear yang selalu berubah. Maksudnya gimana Pak, kecepatan linearnya selalu berubah? Nah, misalnya di sini Pak punya sebuah lingkaran ya, menandakan gerak melingkar. Nah, ketika suatu benda berada di paling kanan, maka kecepatan linearnya kan arahnya ke atas. Karena ketika sebuah benda itu berada di paling atas, kecepatan linearnya arahnya ke kiri. Ketika sebuah benda berada di paling kiri, kecepatan linearnya arahnya ke bawah. Dan ketika sebuah benda di paling bawah, kecepatan linearnya ke kanan. Nah, ketika di titik ini kecepatan linearnya juga udah begini. Ketika di titik ini kecepatan linear sudah arahnya ke sana. Karena kecepatan linear itu seperti ini, tegak lurus terus. Nah, ini tegak lurus juga, ini tegak lurus juga, ini tegak lurus. Jadi dia arahnya selalu berubah-ubah. Akibat dari perubahan arah kecepatan linear ini, maka muncullah kemudian besaran percepatan sentripetal yang arahnya itu menuju ke pusat rotasi. Jadi ini arahnya ke pusat rotasi terus ya. Di setiap titik sepanjang lintasan gerak melingkar, arah percepatan sentripetal itu pasti menuju ke pusat rotasi. Atau misalnya kalau dalam gerakan planet ini mirip dengan gravitasi ya. Alpha itu mirip dengan gravitasi atau G. Mirip. Nah, bagaimana persamaan percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal bisa dituliskan dengan omega kuadrat dikalikan R.
R-nya jari-jari ya, saya tulis kecil saja biar sama dengan yang tadi. Atau bisa juga kalau menggunakan kecepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi dengan R, terserah silahkan. Ini adalah besarnya percepatan sentripetal.